Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul teman-teman. Ini kambing saya ini. Nah, baru sedikit, maklum petani kecil kan ya saya. Hari ini saya mau melakukan pemupukan jagung untuk yang pertama kalinya. Untuk pupuknya, yuk kita lihat sama-sama seperti apa pupuk yang saya pakai. Untuk pupuk saya memakai ini dia, urea dan petroganik. Akan tetapi untuk saat ini saya cuma mau menggunakan urea saja karena yang organik itu ternyata stoknya langka. Saya cuma kebagian satu, ureanya juga kebagian satu, ponskanya nggak kebagian. Ya, ini untuk lahan di gunung saya bawa 13 kilo dulu lah urea. Itu memang pupuk subsidi di tempat saya untuk musim ini benar-benar langka ya. Saya dapat itu cuman satu karung urea itu, Ponska nggak ada, SP36 nggak ada, dan petroganik saja yang organik kayak gini cuman ada satu. Dan akhirnya untuk kali ini saya melakukan pemupukan tanpa menggunakan petroganik, yaitu menggunakan urea saja. Yuk ikuti saya ke kebun atas gunung, puncak gunung maksud saya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di lahan bawah ya. Kita nanti langsung melakukan pemupukan. Berbeda dengan harapan saya, yaitu ketika ingin mencampur pupuk ini dengan sedikit Ponska dan petroganik. Akan tetapi apalah daya, pupuk subsidi langka. Akhirnya saya memberikan pupuk hanya urea aja, yaitu saya mau mengenjot nitrogennya dulu aja. Sebenarnya di musim hujan untuk nitrogen, asupan nitrogen itu sangatlah kecil untuk tanaman, karena sudah ada di dalam air hujan dan udara lembab ya. Jadi walaupun nggak di nitrogen pun sebenarnya sudah hijau untuk tanaman. Akan tetapi kita harus memberikan pupuk walaupun itu cuman sedikit ya, nanti secukupnya saja kita kasihnya. Kita maksimalkan nitrogennya karena ini fase pertumbuhan ya. Nanti untuk pemupukan kedua atau ketiga aja kita kasih Ponska Plus dan petroganik itu untuk untuk mencampurnya sebagai campurannya. Sebenarnya kalau petroganik itu efektifnya, bagusnya itu kalau pupuknya menggunakan NPK 16 ya, contohnya Mutiara atau Yaramila. Tujuannya satu, agar tidak boros pupuk. Nah, itu tujuannya, itu aja. Oke, kita coba mulai pemupukan. Bismillah. Nah, jangan sampai kena jahenya ya teman. Nah, ini jahe ya. Sedikit aja, kira-kira cukup. Nah, secukupnya. Mohon maaf tadi video kejeda karena kepencet ya. Nah, nanti terus. Nah, ini jagungnya sudah kami bilangnya contong ya, ini sudah saatnya memupuk. Kalau contong kayak gini harusnya kita kasih fosfat
biar kuat, tapi adanya nitrogen ya udah, fosfatnya nanti biar cari sendiri di humus tanah ya, biar tanaman cari sendiri. Saya yakin tanaman bisa mencari sendiri humus yang alami ya. Ini N-nya ini, P dan K-nya biar cari sendiri di dalam tanah ya. Karena kemarin sudah kita kasih pupuk kandang, pupuk sebagai pupuk dasarnya, dan di dalamnya ada rumput-rumput yang busuk karena saya timbun kemarin ketika mencangkul. Oke, saya mau lanjut pemupukan ke sana. Terus ini mulai dari bawah ya, itu nanti kita ke atas ya, nanti kita sambung lagi. Oke, untuk manfaat pemupukan tepat waktu di usia sekitar 12 sampai 15 hari itu seperti ini teman. Nah, ini ada kan udah gede, nah, normal, tapi ini kecil, kerdil. Nah, ini kerdil, nah itu gede. Nah, itu kalau kita kasih pupuk nitrogen, kita genjot nitrogen, dimana nitrogen itu mempunyai manfaat untuk memicu pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang dan daun ya. Itu nanti akan segera menyusul. Kalau kami bilangnya itu bisa rancak ya, itu tumbuhnya bisa, ukurannya bisa seragam. Ini jarak pemupukannya itu kurang lebih segini ya, kalau sini ya segini jarak pemupukannya, jangan dipangkal ya. Karena apa, ini saya agak dekatkan pemupukannya karena di sini musim hujan. Nah, ini sudah mau turun hujan lagi, jadi nggak masalah karena nggak ada panas. Beberapa hari ini nggak ada panas, jadi untuk nitrogen dekat dengan tanaman itu tidak apa-apa. Nah, ini jahe merah saya sudah ada yang tumbuh. Ini jahe merah, tapi tidak saya urea ya, tidak saya kasih urea, biarkan saja mencari unsur NPK secara alami melalui kompos dan pupuk dasar kemarin ya. Ini masih di Tumpang Sari Jaya, yang di Tumpang Sari Jaya. Kalau misalkan gini, di sini jagung, kemudian di sini secara tidak kita sadari ada jahe yang tumbuh, itu pemupukannya saya geser di sini, untuk ureanya saya geser ya. Insya Allah nanti untuk jahe tidak saya pupuk kimia, biar dia mencari makanan sendiri atau menyerap pupuk-pupuk yang itu yang awalnya saya pupukkan untuk jagung ya. Jahenya biar gini aja. Wah, ini super bagus sekali ini calonnya, anakannya banyak. Oke, kita lanjut memupuk. Nah, ini kalau misalkan kayak gini nggak usah dicabut, ini nanti tumbuh lagi ya, biarkan aja 1-2 dimakan hama, yang penting jangan semua. Oh iya teman, ini ada talas ya, talas ini sangat langka ya, ini varietasnya hampir menyerupai talas ketan, akan tetapi bijinya kecil-kecil dan berwarna ungu, rasanya mirip ketan. Ini saya budidayakan. Nah, itu banyak saya tanamin, banyak. Siapa tahu nanti ini bisa membawa rezeki, siapa tahu ya. Sedikit aja teman, gak usah banyak-banyak, pupuk subsidi langka.
subsidi langka. Kalau beli yang enggak subsidi nanti takutnya enggak tembus atau untungnya itu kurang. Nanti untuk non subsidi saat pembuahan aja kita pakai Ponska Plus yang kita mixing, kita campur dengan Petroganik dan KCL. Ya di Ponska Plus itu udah ada kandungan sulfurnya ya. Sulfur itu kalau kita beli yang subsidi itu ZA ya, sulfur. Ada sulfur, zincnya juga ada juga. Itu ZN itu apa, zinc ya, kandungan besi apa itu, kurang paham bahasa kimia. Nah ini kan kecil, kerdil kan, kalau nggak kita susul pupuk nanti nggak bisa gede. Nah ini gulma jenis rumput ini ternyata nggak bisa kita semprot dengan bahan aktif apa itu kemarin, Roundup kemarin, lupa saya, glisofat ya, nggak bisa, glisofat nggak bisa, masih hidup. Ternyata perlu mencari solusi lain. Kita cari herbisida yang bisa mematikan rumput ini. Namanya rumput apa ya ini? Ini berkembang biak dengan cara ini. Akarnya di sini ini nelolor atau menjalar, kemudian buat akar, buat tunas, begitu seterusnya. Walaupun sudah ditimbun itu tetap masih hidup lagi. Nah ini tembus kan, nembus. Nah, ini musuh ya, musuh petani ya. Nah ini kan kecil, kita kasih agak jauh ya, pupuknya juga sedikit aja kalau kecil, percuma siapa yang makan. Kalau nggak kecerna malah sia-sia. Nanti kita tusuk pakai peso biar mati. Yang di dekat jagung kita buang untuk ubi talas. Ini talas biasa yang itu, tapi yang sana tadi ketan. Nah ini jarak tawa saya. Jaraknya ini kurang lebar, tapi nggak apa-apa karena ini di bawah, di tampingan kami bilang, nggak masalah kalau di tampingan ya. Ya susahnya petani itu kalau seperti ini ya, pupuk subsidi langka, nggak tahu larinya kemana. Padahal di kartu tani saya itu masih apa, jatahnya itu masih banyak, belum saya ambil, tapi kok nggak ada. Ada yang mengecer itu Ponska itu per kilo 5.000. Saya tidak beli tadi karena kalau saya beli sama saja saya itu memberi peluang rezeki kepada pengepul pupuk. Nah, pengepul pupuk itu adalah musuh petani ya, musuh kita, karena dia mengganggu kinerja kita. Harusnya kita punya pupuk tapi diambil mereka semua, ditimbun. Kemudian kalau mahal kayak gini baru dijual dengan harga yang mahal pula. Ya kalau pas langka ini loh dijual dengan harga selangit. Masa satu sak Ponska itu 250.
Selesai sudah yang bawah, mau ke atas ini pupuknya masih banyak, akan tetapi hujan teman-teman ya. Ini bibit singkong jarak tawa saya yang belum saya tanam. Nah, ini mau lanjut mupuk tapi malah hujan. Kita berteduh dulu ini baiknya. Itu sangat deras sekali. Baik teman-teman, jalannya licin, saya nggak bisa bawa kamera ya ini. Takut kalau jatuh. Kita ketemu di sana di gubuk ya. Saya mau berteduh dulu. Kita harus sayang sama tubuh kita biar nggak sakit. Oke, tunggu sana ya. Nah, ini adalah gubuknya. Kita berteduh dulu di sini ya. Ini lengkuas. Kalau nanam lengkuas itu paling mudah ya itu. Banyakin aja kotoran ayam telur, ayam potong, atau pupuk kandang. Kemudian kalau hujan pertama kayak gini di pupuk urea, agak keluar tunas-tunas itu. Kalau sudah keluar tunasnya pupuk Ponska, wah banyak itu. Kan tetapi punya kelemahan ya kalau di urea atau di Ponska ya, itu nanti mudah kayak umbinya itu mudah busuk, gembos kami bilang. Nah, kita minum dulu. Oke, mungkin itu dulu pemupukan jagung di samping pohon jahe ya, di samping tanaman jahe ya. Intinya kalau di tempat saya itu jahe dipupuk urea itu nggak bagus ya. Mungkin di daerah lain itu malah bagus ya. Itu tergantung tanahnya ya, konstruk tanahnya itu seperti apa. Kalau jahe itu bagusnya ya NPK yang tidak mengandung klor, bisa NPK Ponska Plus, atau juga bisa NPK Mutiara Yaramila 16, atau bisa juga yang pokoknya jenis NPK 16 lah, entah Mutiara atau Yaramila atau yang lain yang kandungannya itu 16 atau 15 yang Ponska Plus ya, bukan Ponska yang subsidi, karena itu mengandung klor ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.